Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah pembahasan tentang status kata untuk kalimah jenis ism yang merupakan kelompok status kata terbaca secara mansub, yaitu maf'ul fih atau disebut dengan dzaraf. Mudahnya, dzaraf atau maf'ul fih ini merupakan isim yang menyertai di dalam suatu jumlah dan ia berupa keterangan waktu atau keterangan tempat untuk fiil yang ada. Ya. Qara'at Aisyatu al-kitaba masa'an. Aisyatu qara'at, membaca. Aisyah membaca al-kitab, buku itu, masa'an, di sore hari atau di petang hari, ya. Nah, ini masa'an adalah keterangan waktu di sore hari, ya, berarti di sore hari merupakan keterangan waktu untuk perbuatan membaca yang dilakukan Aisyah, ya. Dan contoh keterangan tempat seperti dalam jumlah berikutnya, jalasa Zaidun tahta syajarah. Zaid duduk, jalasa, tahta, di bawah, asyajarah, sebuah pohon atau pohon itu. Tahta di sini merupakan, di bawah, merupakan keterangan tempat. Tempat, ya, keterangan tempat untuk perbuatan duduk yang dilakukan oleh Zaid. Nah, dan di dalam tata bahasa Arab, keterangan tempat dan keterangan waktu ini, ya, ketika memang menjelaskan sebagai keterangan tempat, menjelaskan sebagai keterangan waktu untuk perbuatan yang terjadi, ya, maka ia harus terbaca dan tertulis secara mansub dalam i'rab, ya. Maka dikatakan masa'an, dikatakan tahta, ya. Tidak dibaca masa'un atau masa'in, ya. Qara'at Aisyatu al-kitaba masa'an, ya. Tidak terbaca secara marfu' maupun majrur, tetapi secara mansub. Demikian pula dengan yang merupakan keterangan tempat, dzarful makan, ya. Di situ dibaca tahta syajarah. Jalasa Zaidun tahta syajarah. Tidak dibaca tahtu atau tahti. Nah, demikian, ya. Dan di situ disebutkan beberapa kosakata yang memang, ya, ini sebagian saja, ya, tidak semua tertulis di sini. Jadi kita sebutkan sebagiannya saja. Yang mana kata-kata ini merupakan isim-isim zaman, juga isim makan. Isim zaman itu nama waktu, isim makan berarti nama tempat atau keterangan tempat. Yang mereka, kata-kata ini, kosakata ini berpotensi menjabat sebagai maf'ul fih atau dzaraf, ya. Isim zaman ada seperti naharun, berarti siang, sobahun yang berarti pagi. Isim makan ada contoh gharb yang berarti barat, di barat, syaraq yang berarti di timur, janub yang berarti di selatan, dan seterusnya, ya. Nah, ini kosakata di antara daftar kosakata yang nanti mereka ini berpotensi menjabat sebagai maf'ul fih. Demikian pengenalan tentang maf'ul fih. Wassallallahu
ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit maklumat yang merupakan kaidah dan aturan maf'ul fi. Yang pertama, isim zaman atau isim makan dapat diakui menjabat sebagai maf'ul fi bila mana terkandung di dalamnya makna huruf fi dengan tanpa disebutkan lafaz fi itu. Fi itu artinya apa? Di dalam ya, bahasa kita itu. Kita terjemahkan di dalam atau pada atau di. Bagaimana maksud kaidah ini? Kita ambil contoh. Nimtu naharon. Nimtu, aku tidur. Aku telah tidur. Naharon, pada siang hari. Naharon ini, di dalam jumlah ini harus dibaca secara mansub karena memang statusnya sebagai maf'ul fih atau dzaraf. Ya, aku tidur pada siang hari, naharon. Tidak boleh dibaca naharun atau tidak boleh dibaca naharin. Ya. Dan kata naharon ini mengandung makna haraf fi. Sehingga dikatakan naharon itu maknanya fin nahar atau fi naharin. Dan inilah maf'ul fih. Ya, itulah kenapa namanya maf'ul fih, al-maf'ulu fihi. Nah, itu ada istilah fihi. Nah, jadi padanya terjadi perbuatan. Di waktu itu terjadi perbuatan A. Di tempat itu terjadi perbuatan A misalkan. Atau perbuatan B. Ya. Jadi naharan itu maknanya fi naharin. Ya, inilah maf'ul fih. Ini beda ketika kata fi kita sebutkan di dalam jumlah. Sehingga kita katakan nimtu fi naharin atau nimtu fin nahar. Aku tidur di siang hari itu. Atau aku tidur di suatu siang hari. Siang hari kalau nakirah ya. Fi naharin. Kalau ma'rifah fin nahar. Di sini, walaupun kata an-nahar, ya, kita tahu kata an-nahar berarti siang, itu merupakan nama waktu, isim zaman. Tetapi contoh pemakaian kata an-nahar di dalam jumlah kedua ini, nimtu fin nahar, tidak menjadikan atau tidak berstatus sebagai maf'ul fih karena memang di situ ada lafaz fi. Ya. Ada lafaz fi. Ya, karena fi-nya disebutkan, maka kaidahnya mengatakan di situ tanpa lafaz fi. Tetapi karena ada kata fi, maka kata an-nahar tidak lagi sebagai maf'ul fih, melainkan bahkan di situ sebagai isim majrur. Isim majrur dengan sebab huruf fi. Jelas ya? Nah, itu bedanya. Jadi, mengandung makna fi tetapi tidak disebutkan kata fi itu. Maka disitulah isim zaman atau isim makan dapat berstatus sebagai maf'ul fih dan dibaca secara mansub. Tapi ingat, tidak setiap isim zaman dan isim makan yang dibaca secara mansub itu adalah sebagai maf'ul fih. Ada kalanya kondisi lain mengharuskan isim zaman dan isim makan ini berstatus lain walaupun dia mansub. Contoh, ya khafu Zaidun nahar al-ikhtibar. Zaid takut siang hari ujian. Maknanya Zaid takut akan suatu siang hari yang di situ dilaksanakan UN misalkan, ujian. Maka nahara di sini adalah maf'ul bihi. Ya, beda. Nah, di sini walaupun nahara mansub tetapi statusnya sebagai maf'ul bih. Sehingga dikatakan di kaidah kedua, oleh karenanya ya,
Tidak setiap isim yang terkategorikan sebagai isim zaman ataupun isim makan, sebagaimana kita sudah baca contoh-contohnya, tidak setiap mereka itu harus selalu menjabat sebagai maf'ul fih atau dzaraf. Artinya, kosakata yang merupakan itu isim zaman, nama waktu, atau isim makan, nama tempat, tidak melulu nanti dalam suatu jumlah berstatus sebagai maf'ul fih atau dzaraf dan harus mansub. Ya. Kalaupun mansub, tidak juga harus sebagai maf'ul fih. Sebagaimana kita sudah baca tadi, naharul ikhtibar. Di situ statusnya sebagai maf'ul bih. Objek. Ya, objek yang di situ merupakan objek dari perbuatan ya khaf yang dilakukan oleh Zaid. Dan di kaidah kedua mengatakan, maka tidak harus melulu menjabat sebagai maf'ul fih. Bahkan status kata-kata itu, kosakata itu, yaitu isim zaman dan makan yang ada, itu menyesuaikan kondisinya dalam suatu jumlah mufidah. Sekalipun i'rabnya mansub seperti tadi nahara al-ikhtibar. Paham ya? Insyaallah. Nah, seperti itu. Kita ambil contoh lain. Yaumul 'idi yaumul iftar. Yaumul 'idi yaumul iftar. Yaum, hari. Ini isim apa? Isim zaman, nama waktu. Yaumul 'id, hari 'id, yaitu hari raya, adalah yaumul iftar. Merupakan hari berbuka. Hari makan-makan. Ya. Maka yaum yang pertama di situ marfu'. Walaupun isim zaman, maka bukan sebagai maf'ul fih, bahkan sebagai mubtada, dan dia marfu'. Yaum yang kedua, yaumul iftar sebagai khobar, ini juga marfu'. Ya. Jadi seperti itu ya. Contoh lain, misalkan kalau ada isim makan, fauq, misalkan fauq artinya di atas. Asubbul ma'a min fauqir ra'si, aku menuang air dari atas kepala. Asubbu, aku menuang, al-ma'a, air, min, dari, fauq, atas, ar-ra'si, kepala. Di sini fauq merupakan keterangan tempat dari atas, atas, di atas. Tetapi di sini majrur karena di situ ada kata min. Karena adanya min, maka fauq tidak lagi terbaca secara, atau dia harus dibaca secara majrur, sehingga fauq statusnya sebagai isim majrur. Ya. Jelas? Contoh lain. Inna syahra Ramadan syahrun mubarak. Sungguh bulan Ramadan itu merupakan bulan yang penuh keberkahan. Syahra di situ isim zaman. Ya. Dan di situ mansub, tetapi bukan sebagai maf'ul fih, melainkan sebagai isim inna. Dan syahrun yang kedua di situ itu juga isim zaman. Dan dia marfu' sebagai khabar inna. Ya, demikian ya. Ya, walaupun demikian memang sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki, ada saja dari sebagian isim zaman atau makan yang dia memang berpotensi hanya sebagai maf'ul fih, sebagai dzaraf saja. Ya, cuman bukan pembahasan sekarang ya. Atau siapa tahu nanti para pendengar dapat menemui di tempat lain pembahasan tentang masalah ini. Ya. Di mana ada di antara isim zaman dan isim makan yang ada itu, dia tidak dapat berpotensi melainkan menjabat sebagai maf'ul fih saja. Ya. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Praktik i'rab untuk maf'ul fih. Ma rasa Zaidun as-sibahata sabahan. Zaid membiasakan as-sibahah, berenang, sabahan, di pagi hari. Ma rasa fi'il madhi,
Ya, ini coba kita merojah yang lalu, pelajaran lalu. Marasa fi'lun madin mabniyun alal fathi. Fi'il madhi mabni di atas fathah. Zaidun fa'ilun marfu'. Fa'il i'rabnya marfu'. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya dhammatun dengan harakat dhammah. Dengan dhammah li'annahu ismun mufradun. Karena memang Zaid ini berupa isim mufrad. As-sibahata maf'ulun bihi mansub. Maf'ul bihi i'rabnya mansub. Wa alamatu nasbihi fathatun dan tanda nasabnya dengan harakat fathah. Ya, kenapa dengan fathah? Li'annahu ismun mufradun. Karena juga merupakan isim mufrad. Sobahan, nah ini sobahan, ini yang sering kita bahas, yaitu maf'ulun fihi, maf'ulun fihi, ya, mansubun, i'rabnya juga mansub, wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya dengan fathah, yaitu han dengan fathah, li'annahu ismun mufradun karena sobah ini juga merupakan isim mufrad. Nah seperti itu. Ya, kita sebutkan statusnya, kemudian i'rabnya, kemudian tanda i'rabnya, kemudian alasan dengan tanda tersebut. Ya. Contoh jumlah yang berikutnya yaitu khatabal amiru amamal juyush. Amir itu, pimpinan itu berpidato di depan para pasukan atau di depan pasukan-pasukan. Ya, amama khotbah jelas ya fi'il madhi, al-amir itu fa'il. Amama ini keterangan tempat. Nah, inilah maf'ul fih. Amama maf'ulun fihi. Mansubun i'rabnya mansub wa alamatu nasbihi fathatun li'annahu ismun mufradun. Dan jangan lupa ketika kita mendapati baik itu isim zaman maupun isim makan kok dia berstatus sebagai mudhaf, maka ada mudhaf ilaihnya. Di situ kan amama wa huwa mudhaf. Ya. Maka al-juyush mudhafun ilaihi majrur. Mudhafun ilaihi majrur. Wa alamatu jarrihi kasratun li'annahu jam'ut taksir. Ya. Jadi amama itu maf'ul fih. Di dalam mengi'rab maf'ul fih ini boleh saja kita sebut istilah maf'ulun fihi atau juga boleh kita sebutkan misalkan dzarfuz zaman mansubun. Untuk sobah misalkan. Atau dzarful makan mansubun untuk kata amam. Ya. Nah, seperti itu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.